Tanpa ada mimpi itu kita nggak punya bahan bakar gitu. Kita mau apa sih yang mau kita lakukan? Satu, mimpi besar. Dua, kita berani melakukan. Berani dulu nih. Yang ketiga, terus belajar. Karena pemimpin itu, kita owner ya, kita pemimpin. Kita harus belajar selalu mengupdate ilmu. Kalau kita nggak mengupdate ya, wassalam. Jangan takut bermimpi, berani mencoba, terus belajar. Jangan takut dengan kegagalan. Karena kegagalan, kita jatuh, itu adalah cara terbaik untuk kita bisa melompat lebih tinggi lagi. Jam 2 pagi tuh orang masih tidur ya, masih nyenyak, kita udah berjibaku di dapur gitu. Resep ibu ini bisa kami kembangkan. Mungkin cita-cita ibu yang dulu ingin punya usaha kuliner besar yang belum bisa ibu wujudkan, bisa kami wujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tini. Saya owner dari Arem Armi Hajah Ruli. Saat ini gerai pusat kami ada di Cimanggis, Kota Depok. Sebelum saya menjalankan usaha Arem Armi ini, saya berprofesi sebagai dosen. Kurang lebih 12 tahun saya mengabdi menjadi dosen di Universitas Indonesia. Saya memutuskan untuk resign tahun 2020 kemarin, bersamaan dengan memulai usaha Arem Arem ini. Kalau alasan resign itu memang setelah memikirkan cukup panjang ya, memang saya dan suami memang punya cita-cita yang cukup besar gitu. Kami ingin bisa bermanfaat banyak buat orang gitu. Jadi awalnya resign itu sebenarnya dari pandemi kemarin 2020, belajar mengajar menjadi online, lalu kemudian di rumah itu banyak waktu lebih luang. Nah, waktu luang itu mau ngapain ya? Akhirnya salah satu kegiatan tuh masak gitu. Masak apa ya yang kira-kira bisa dijual juga? Akhirnya pikir-pikir, ini ada resep ibu yang udah biasa memang membuat arem-arem yang terbuat dari mie. Saya coba belajar, saya coba kemudian jual ke tetangga dan teman-teman dekat. Ternyata responnya bagus. Pada awalnya memang yang mengerjakan hanya saya dan suami saya. Pesanan tidak belum banyak, lalu kemudian tambah banyak. Akhirnya kami memutuskan untuk membuka gerai karena sudah tidak bisa ditangani oleh kami berdua lagi. Nah, di saat itulah meyakinkan diri untuk berani resign, untuk fokus ke pengembangan usaha ini. Karena saya lihat usaha ini bisa bermanfaat, membuka lapangan pekerjaan dan ya banyak kebermanfaatan lainnya apabila diseriusi dengan baik. Dari sekitar juga banyak ya, dari keluarga juga yang keberatan gitu, kok berani gitu ninggalin. Ya ini adalah upaya, salah satu langkah yang kami lakukan untuk keluar dari zona nyaman kami, karena kami punya mimpi yang besar yang ingin kami wujudkan, dan ini adalah keputusan yang menurut kami harus kita ambil untuk fokus pada satu bidang yang memang kita serius, yaitu usaha ini. Gak ada hubungannya profesi saya yang sekarang dengan yang kemarin, karena kemarin saya juga mengajar di bidang sejarah dan kemudian di politik gitu. Sekarang saya menggeluti dunia usaha gitu, jadi memang berbeda jauh dan memang harus banyak yang dipelajari. Ya ini kan keluar dari zona nyaman ya. Kalau untuk dengan profesi sebelumnya kan kehidupan kita sudah cukup lah, alhamdulillah untuk diri sendiri, untuk keluarga cukup. Ketika kita berani mengambil langkah ini ada resiko besar yang ada di depan mata kita nih. Apabila bisnis ini nggak berjalan kan, wah bagaimana gitu ya, itu yang mungkin dikhawatirkan oleh keluarga, dan memang tidak ada yang mendukung. Kalau saya mau resign tuh nggak ada yang mendukung gitu ya, cuma suami mendukung, dan kemudian ya kita berani untuk mengambil resiko ini. Sebelum bisnis Arem Arem ini 2017 itu saya sempat mencoba untuk membuat strudel, berjualan strudel apel waktu itu. Pertama coba-coba karena saya nyobain strudel kok nggak ada yang cocok sama lidah saya gitu. Jadi saya bikin sendiri, lalu kemudian saya
coba kasih ke teman, jual ke tetangga dan lain-lain, nyata responnya bagus. Tiba-tiba banyak yang dari tadinya sehari paling cuma 4 jadi 30, jadi 40 gitu. Dan itu dikerjakan sendiri dari pagi ya, jam 2 pagi tuh biasanya saya udah motongin apel bareng suami saya, udah bikin adonan pastry gitu ya. Karena jam 8 itu biasanya udah harus dikirim gitu. Wah itu luar biasa banget. Abis itu paginya langsung kerja lagi gitu kan. Nah itu cukup bagus omsetnya waktu itu. Cuma memang terhenti karena saya mengandung hamil gitu. Jadi fisiknya tidak bisa terlalu lelah, jadi kita stop dulu sementara, nanti rencananya mau jalan lagi. Tapi kemudian ya berbagai kegiatan ini dan itu akhirnya belum terwujud. Baru sekarang bisa terwujud lagi untuk terjun ke dunia kuliner. Memutuskan menjadi entrepreneur ini terutama karena keluarga menjadi prioritas. Saya berkeluarga dengan suami saya ini dengan 4 anak gitu ya, yang masih butuh pendampingan ya, harus kami bersama mereka. Jadi dengan kami memutuskan jadi entrepreneur ini, waktu kami lebih bisa fleksibel, bisa mengatur gitu. Bahkan saya juga bisa bawa anak-anak saya kalau ke gerai gitu apabila gak bisa ditinggal dan lain-lain. Jadi saya rasa freedom itu ya yang bisa saya dapatkan. Saya bisa bersama keluarga saya, tapi saya juga bisa menjalankan usaha saya. Arem-arem itu biasanya orang kenalnya tuh lontong atau arem-arem ya, biasanya terbuatnya tuh dari nasi. Tapi kalau yang kita buat ini berbahan utama mie, memang cukup langka, artinya gak banyak ditemukan gitu. Sampai saat ini juga kita lihat di bisnis arem-arem ini juga belum terlalu banyak kompetitor yang menseriusi bisnis ini. Ini sebenarnya di awal jadi kekhawatiran juga nih, ini apa bisa jalan gitu ya, karena gak ada yang dagang ini secara serius gitu. Tapi kita melihat ternyata ini bisa jadi peluang gitu. Jadi ini adalah makanan tradisional arem-arem lontong yang berbahan dasar mie. Nanti kami menggunakan tambahan daging ayam, daging giling sapi dan beberapa bumbu-bumbu yang membuat rasanya bisa menjadi semakin gurih. Kami cukup serius untuk menjalankan bisnis ini. Keseriusan kami, satu, kami memang sudah mendesain tempat ini sedemikian rupa seperti ini, memang seperti yang kami inginkan gitu. Lalu kami juga mengemas arem-arem ini juga supaya lebih mudah disantap dengan kemasan yang modern. Slogan kita di arem-arem ini adalah the next level of arem-arem. Jadi kita mau mempopulerkan arem-arem yang adalah makanan tradisional ini menjadi kalau bisa mendunia. Tempat kita mendesainnya dengan memang serius, memikirkan berbagai aspek ya. Kedua, kita memikirkan untuk kemasannya. Kita menyiapkan yang ready to eat itu dalam kemasan isi 10, isi 5 dan ada yang couple isi 2. Kita juga menyiapkan kemasan yang frozen. Dan kita juga menaikkan the next level of arem-arem ini, kita buat arem-arem ini bisa menjadi produk untuk hampers yang biasanya kan nggak tahan lama gitu, nggak awet gitu ya. Nah ini kita buat ada beberapa paket hampers, jadi konsumen bisa pilih hampersnya mau seperti apa. Nanti isinya juga variasinya terserah mau isi 10, 20, 15 sesuai dengan kebutuhan. Suka dukanya di awal-awal ya kita memulai ini karena waktu itu kan kita juga, suami saya juga masih bekerja, dosen juga, sayanya juga masih bekerja. Jadi kita mengerjakan ini bisa jam 1, jam 2 pagi kita udah mulai masak. Karena proses pengerjaan arem-arem ini dari awal sampai siap disajikan tuh kurang lebih 5 jam. Itu dikerjakan oleh saya dan suami saya gitu. Jadi jam 2 pagi tuh orang masih tidur ya, masih nyenyak, kita udah berjibaku di dapur gitu. Nanti selesai jam 7 gitu ya, udah siap jam 8 siap gitu. Kita abis itu berjibaku lagi dengan profesi kita mengajar. Belum lagi nanti dengan urusan domestik ya, anak sekolah dan lain-lain. Wah luar biasa menguras. Saat nanti sore juga kita udah harus siapin bahan-bahan lagi gitu, menyiapkan bahan-bahan. Dan ini kurang lebih 2 bulan kami menjalankan ini seperti ini sampai kemudian memutuskan untuk kita harus buka gerai gitu karena sudah tidak bisa lagi permintaan kita kerjakan berdua. Untuk capaian, alhamdulillah dalam kita ini buka 5 Oktober 2020, jadi kurang lebih 1 tahun lebih
2 bulanan ya sekarang, kami sudah bisa membuka beberapa gerai lainnya. Yang pertama ada di MRT Lebak Bulus, kemudian ada di Kemang, di Kemanggisan, dan di Kelapa Gading. Lalu kemudian kami juga alhamdulillah di tahun 2021 ini di awal kemarin kami lolos kurasi untuk MRT. Jadi MRT membuat program untuk UMKM untuk mengisi di MRT sana. Dari beberapa banyak yang pesertanya gitu ya, alhamdulillah kami lolos kurasi dan saat ini Arum Arumi Hajar Ruli bisa didapatkan di MRT Lebak Bulus. Pandemi ini kalau buat kami jadi sebuah peluang ya. Di waktu kosong kami gitu ya, ada aktivitas yang bisa kami lakukan dan itu bisa menghasilkan ternyata. Jadi pandemi ini membawa berkah juga gitu di tengah kesulitan yang ada gitu. Alhamdulillah bisa membuka peluang bagi saya, suami saya untuk mencoba usaha ini, memberanikan diri gitu ya. Karena memang resikonya juga tidak kecil juga ya, kami sudah menginvestasikan tabungan yang kami punya gitu ya untuk menseriusi ini. Tapi kami yakin dengan pengelolaan yang baik, terus kemudian marketing yang baik, penjualan yang baik, insya Allah bisa berkembang. Yang membedakan dengan arum-arum yang lain, yang pertama memang belum terlalu banyak kompetitor yang menseriusi arum arumi ini. Kedua, dari beberapa yang ada, memang bedanya kalau Arum Arumi Hajar Ruli ini dia mudah disantap ya, artinya ketika dimakan itu daunnya dibuka dan dimakan tuh tidak hancur gitu. Jadi bisa dimakan dimanapun gitu. Misalnya mau berangkat kerja buru-buru nggak bisa sarapan, sebenarnya makan 1-2 arum itu udah cukup kenyang dan bisa dimakan di mana aja nggak berantakan. Seperti itu. Terus kemudian keunggulan kita ya kita menggunakan bahan-bahan pilihan ya tentunya. Terus kemudian tadi mudah disantap dan dikemas dengan kekinian. Problem-problem yang dihadapi terutama kami rasakan sekali di awal-awal memulai ini ya. Karena yang tadinya mengerjakan berdua ini lalu kemudian harus membuka gerai, berarti kami harus mencari SDM. Itu kan mencari tim lagi, membentuk tim, mencari SDM lagi. Nah itu beberapa kali juga sempat dapat kita training lalu ternyata belum cocok gitu ya. Jadi butuh beberapa waktu juga untuk kita membangun tim, itu masalah. Tapi ada juga masalah baik yang kita hadapi juga gitu. Ya masalah nggak selalu buruk ya gitu. Masalah baiknya salah satunya ketika peak season kemarin Desember tahun lalu dan Lebaran contohnya. Itu kami overload permintaan sehingga kita juga tidak bisa memenuhi semua permintaan gitu. Ya ini juga pelajaran buat kita ya dengan SDM yang ada. Mana kita tidak memperkirakan ada titik ini gitu. Ya, jadi selain titik terendah juga ternyata ada titik tertinggi juga gitu. Ya itu yang terjadi. Lalu kemudian masalah berikutnya adalah membangun brand ya ini. Masih banyak orang yang belum tahu arum-arum mie itu apa gitu. Rata-rata mereka masyarakatnya memahaminya lontong tapi dalamnya mie. Padahal ini adalah lontong yang terbuat dari mie. Jadi memang ini masih upaya kami terus-menerus untuk mensosialisasikan tadi produk kita tuh arum-arum yang terbuat dari mie. Kalau pasar masih kita fokuskan di Jabodetabek, terutama memang market banyaknya di Jakarta. Sejauh ini penjualan lebih tinggi dari Jakarta. Untuk kemitraan saat ini sedang kami siapkan. Mungkin tidak lama lagi ya bisa kami launching program kemitraan ini dan bagi teman-teman yang mungkin nanti berminat bisa menghubungi kami. Nama Arum Arumi Hajar Ruli ini adalah kita ambil dari nama ibu. Ya, ibu ini memang yang udah 20 tahun membuat arum-arum ini. Cuma memang secara rumahan ya produksinya, jadi tidak diseriusi untuk skala besar. Nah, ini adalah penghormatan bagi ibu dari kami ya. Bahwa mungkin cita-cita ibu yang dulu ingin punya usaha kuliner besar yang belum bisa ibu wujudkan, bisa kami wujudkan, bisa anak-anaknya wujudkan. Jadi arum-arum ini juga dikelola oleh semua anaknya Ibu Hajar Ruli. Jadi semua terlibat. Jadi dari keempat anak beliau
semuanya terlibat di satu marketing, di produksi ya, dan di berbagai di finance dan lain-lain. Jadi ini adalah usaha keluarga. Kami berharap makanan yang biasa dibuat ibu di rumah ini bisa dinikmati, dirasakan oleh seluruh masyarakat gitu. Karena kami menyukai makanan ini dan kami berharap juga bisa diterima oleh masyarakat di Indonesia. Untuk varian memang kami masih memproduksi arem-arem yang pedas dan yang tidak pedas, masih di situ karena kami masih fokus untuk mempopulerkan brand ini dulu gitu ya. Jadi belum berbagai variasi. Tapi memang sudah ada nanti varian-varian lain yang segera akan kami launching. Segmen kami memang kami membidik kelas menengah ya. Membidiknya memang ke sana, sehingga memang pemilihan tempat juga ini kami juga memikirkan lahan parkir. Jadi kalau nanti bisa lihat di depan, emang yang kami cari misalnya ruko yang parkirannya banyak, karena mungkin yang konsumen kami memang membawa kendaraan ke sini. Memang harga jualnya juga cukup premium gitu. Satu box isi 10 itu kami jual dengan harga 70.000. Yang isi 5 kami jual dengan harga 40.000 seperti itu. Nah ini memang segmen yang kami bidik adalah segmen kelas menengah ya, para pekerja, terutama yang di MRT. Yang di MRT itu banyak yang orang-orang yang bekerja tidak sempat sarapan, lalu kemudian sarapannya itu army gitu, atau pulang gitu ya. Masih belum sampai rumah udah lapar gitu sampai ngeganjel dulu. Jadi memang ada produk couple ya. Jadi 2 army itu yang ada di MRT itu cukup banyak peminatnya. Saya optimis ya bisnis ini bisa tumbuh berkembang gitu. Ke depan kami menargetkan untuk bisa masuk ke mall ya. Saat ini belum karena kami masih gerai-gerai di luar ini, tapi kita coba masuk ke mall untuk supaya orang bisa lebih mengenal gitu. Di sana ada, di sini ada gitu ya, mudah dijangkau sehingga juga konsumen mudah mendapatkan arem-arem ini, tidak sulit lagi mendapatkannya. Untuk marketing ini lebih ke online ya. Jadi kita menggunakan food delivery channel ya, marketplace. Jadi kita bisa didapatkan di Shopee Food, di Gojek, di Grab, Traveloka Eats, ya, Tokopedia itu bisa didapatkan di sana. Jadi pemasaran online juga salah satu perhatian kami saat ini. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan produk arem-arem mie Hajah Ruli atau berminat untuk kerjasama kemitraan, bisa menghubungi kami di sosial media kami, di web dan di nomor telepon kami di bawah ini. Kalau jadi dosen itu kan comfort zone lah ya, kita sudah rutinitas yang sama gitu ya, pendapatan juga udah pasti ya, ditransfernya tanggal berapa, ngabisinnya juga udah pasti tuh slotnya ini gitu. Tapi dengan jadi entrepreneur ini, wow, dak dikduk nano-nano lah ya rasanya ya. Jadi memang kita harus pandai-pandai mengatur keuangan ya, karena tanggung jawabnya kan sudah lebih banyak. Kalau dulu kita digaji, kalau sekarang kita menggaji. Jadi harus finansialnya nih harus bagus sekali. Lalu kemudian kata siapa ya, punya ini usaha enak loh bisa ditinggal-tinggal, enggak juga gitu ya. Kalau awal-awal ini benar-benar ya harus ada, bahkan kita yang masih ikut masak juga, mentraining ya kan, memantau penjualan, itu kan penjualannya gimana, apalagi idenya ininya segala macam. Wah banyak yang perlu tingkat belajarnya tuh meningkat sekali gitu, luar biasa. Yang tadinya hidup nyaman, tentram, damai, tiba-tiba sekarang bergejolak. Besok ada nggak nih buat gajian pegawai gitu ya? Ya alhamdulillah 1 tahun ini kita bisa growth ya, dengan ada titik-titik baru, alhamdulillah. Mungkin buat teman-teman yang berminat gitu ya, atau punya passion gitu untuk bisnis ya, satu ya, kita harus punya mimpi besar dulu. Tanpa ada mimpi itu kita nggak punya bahan bakar gitu. Kita mau apa sih yang mau kita lakukan? 1, mimpi besar. 2, kita berani melakukan. Berani dulu nih. Kadang banyak alasan emang. Alasannya kalau nyari alasan mah 1000 alasan ya bisa dipakai ya. Tapi kita berani, apalagi ada peluang gitu ya. Wah, kita harus berani mencoba. Gagal tuh urusan lain ya. Kita berani coba dulu. Tapi terukur berani cobanya gitu, bukan berani coba
ngasal aja, pokoknya ini ada bisnis ini ikut turun, ya enggak juga. Kita mengukur juga kemampuan kita. Ketika kita bisa, ayo lakukan. Yang ketiga, terus belajar. Karena pemimpin itu, kita owner ya, kita pemimpin. Kita harus belajar selalu mengupdate ilmu. Kalau kita nggak mengupdate ya, wassalam gitu. Jadi ya berani mengambil resiko. Resiko itu memang bisa kita rugi ya, tapi peluang kita besar juga bisa. Gitu. Jangan takut bermimpi, berani mencoba, terus belajar. Jangan takut dengan kegagalan, karena kegagalan kita jatuh itu adalah cara terbaik untuk kita bisa melompat lebih tinggi lagi.